Pagi jemaat Tuhan, berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Pengorbanan. Karya terindah dan termulia, pengorbananmu selamatkan hidupku. Karya terbesar dan termegah, darahmu tercurah menebus hidupku. Salibmu menyelamatkanku, darahmu menyembuhkanku. Pengorbananmu Yesus pulihkan hidupku. Kasih-Mu mengubahkan hidupku, cinta-Mu baharui hatiku. Pengorbananmu Yesus selamatkan hidupku. Karya terindah dan termulia, pengorbananmu selamatkan hidupku. Karya terbesar dan termegah, darahmu tercurah menebus hidupku. Salibmu menyelamatkanku, darahmu menyembuhkanku. Pengorbananmu Yesus pulihkan hidupku. Kasih-Mu mengubahkan hidupku, cinta-Mu baharui hatiku. Pengorbananmu Yesus selamatkan hidupku.
Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Berfirman Bapa, kami rindu. Tuntun langkah kami, terangi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, firman Tuhan. Pagi hari ini kita melanjutkan renungan kita, Yehezkiel pasal 16, ayat 1 sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatannya yang keji. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada Yerusalem. Asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan. Ayahmu ialah orang Amori dan ibumu orang Heti. Kelahiranmu begini, waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan. Malahan engkau dibuang ke ladang. Oleh karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu. Maka aku lalu dari situ dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang, engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah, dan dengan itu engkau aku punya. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Aku mengenakan pakaian berwarna-warna kepadamu, dan memberikan engkau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba, dan tutup kepala dari lenan halus, dan selendang dari sutra. Dan aku menghiasi engkau dengan perhiasan-perhiasan, dan mengenakan gelang pada tanganmu dan kalung pada lehermu. Dan aku mengenakan anting-anting pada hidungmu, dan anting-anting pada telingamu, dan mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Dengan demikian engkau menghiasi dirimu dengan emas perak, pakaianmu lenan halus dan sutra, dan kain berwarna-warna. Makananmu ialah tepung yang terbaik, madu dan minyak, dan engkau menjadi sangat cantik sehingga layak menjadi ratu. Dan namamu termasyhur di antara bangsa-bangsa karena kecantikanmu, sebab sangat sempurna adanya. Oleh karena semarak perhiasanku yang kuberikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, renungan firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang satu sikap yang tidak baik, yaitu tidak tahu diri. Tidak tahu diri adalah satu sikap yang berbahaya. Menganggap dirinya lebih hebat daripada orang lain, dan tidak menghargai proses di mana sebuah kesuksesan dicapai, sehingga menimbulkan sikap semaunya dan tidak memperdulikan orang lain. Sikap tidak tahu diri membuat orang tidak bisa mengoreksi dirinya sendiri, mengabaikan dari mana segala kebaikan yang ia peroleh. Inilah yang terjadi atas bangsa Israel. Mereka tidak tahu diri sehingga menyebabkan Allah bertindak tegas untuk menegur mereka. Pertama-tama Allah merendahkan umat Israel sehingga setara dengan orang Amori dan orang Het yang mereka sendiri, orang Israel, anggap sebagai bangsa yang jahat. Dengan bahasa metaforis, Allah menjabarkan satu persatu asal mula bangsa Israel. Semuanya itu untuk menunjukkan betapa hinanya bangsa Israel sebelum Allah memilihnya sebagai umat pilihan.
bahwa tidak ada yang menyayangi mereka. Sejak lahir, Israel adalah anak yang dibuang ke sawah dan hampir mati. Hanya karena belas kasihan Allah lah, maka bangsa Israel dipungut, bahkan diangkat sebagai mempelai Tuhan. Sebuah gambaran akan kasih dan kepemilikan Allah yang luar biasa. Gambaran metafora ini hendak menunjukkan kepada umat Israel bahwa mereka bisa hidup hingga hari ini adalah karena kasih karunia Allah. Kasih Allah yang besar. Mereka dalam dirinya sendiri bukanlah apa-apa jika tanpa Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan ingin umat Israel tahu diri. Nats hari ini secara umum berbicara gambaran dari umat manusia yang merasa dirinya paling benar sehingga merasa tidak butuh Tuhan sebagai Allah penciptanya. Padahal semua yang dimiliki, bahkan hidup manusia itu sendiri adalah pemberian Tuhan, Sang Pencipta. Dalam Roma 3 ayat 10, Rasul Paulus mengajarkan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ungkapan ini adalah gambaran bahwa semua orang telah jatuh total. Semua tidak berdaya karena dosa. Tak ada lagi istimewanya kita, namun Allah dengan belas kasih-Nya memilih kita menjadi umat-Nya. Bukan karena kita lebih istimewa, namun hanya karena anugerah-Nya yang begitu besar. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal, diberi status yang baru sebagai umat Allah. Tentu semua itu supaya sebagai umat Allah kita hidup memuliakan Tuhan. Bukan hidup dengan kebenaran kita sendiri atau bahkan meninggalkan Tuhan. Tidak peduli. Lupa dengan asal bagaimana kita diambil oleh Allah. Oleh karena itu pagi hari ini kita mau belajar tahu diri. Tahu bahwa hanya karena kasih karunia Allah yang besarlah kita kembali bernilai di hadapan Tuhan melalui penebusan Kristus. Dan tahu tanpa penyertaan Tuhan kita tidak ada dalam keadaan yang baik. Tahu diri itu dinyatakan melalui setia beribadah, beriman hanya kepadanya, dan hidup bagi kemuliaan namanya. Bukan lagi hidup untuk diri sendiri, tapi hidup bagi kemuliaan namanya. Oleh karena kasih-Nya, hidup kita diubahkan. Dan oleh karena cintanya, hati kita dibaharui. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas pengorbanan-Mu, karya terindah, termulia, terbesar, dan termegah dalam sejarah hidup umat manusia dan pribadi lepas pribadi kami yang percaya kepadamu. Salib-Mu menyelamatkan kami dari kebinasaan kekal. Darah-Mu menyembuhkan segala sakit penyakit kami dan membebaskan segala belenggu kami. Kasih-Mu mengubahkan hidup kami dan cinta-Mu memperbaharui hati kami. Untuk kami memiliki tujuan dan arah hidup hanya memuliakan Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Bimbing sepanjang minggu ini hidup kami memuliakan-Mu dan jadi berkat. Dalam rumah tangga, dengan sesama, dalam komunitas bergereja maupun bermasyarakat. Kami memuliakan Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih-Mu mengubahkan hidupku, cinta-Mu
baharui hatiku. Pengorbananmu Yesus selamatkan hidupku. Karya terindah dan termulia, pengorbananmu selamatkan